Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pimpinan Majelis Az-Zakir yang saya hormati Bapak Dr. Ramayuli beserta keluarga, ibu-ibu, anggota Majelis Taklim Az-Zakir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali kita dipertemukan ibu-ibu dalam rangka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin yang biasa kita laksanakan pada hari Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini ibu-ibu akan dicatat oleh Allah sebagai salah satu bentuk amal ibadah kita, dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Kajian kita masih Al-Hadatsu, ya, Al-Hadatsu, hadas, halaman 48-49. Dibuka, ibu-ibu. Ya. Kita baru selesai hanya satu masalah kemarin kita bahas, yaitu ketika kita mengeluarkan sesuatu dari dua lubang yang kita miliki, maka wudu kita menjadi batal. Kalau batal berarti kita tidak boleh melakukan ibadah solat, ya. Ibadah solat termasuk ibadah tawaf, ya. Kalau baca Al-Quran boleh walaupun berhadas, tapi lebih baiknya kita bersuci, gitu ya. Sa'i boleh kita tidak suci, ya, sambil sa'i itu kita berhadas umpamanya boleh, tidak mengapa. Tapi kalau tawaf dengan sholat itu harus suci, ya. Puasa juga boleh gak suci. Nah, contoh nih ibu, mumpung ingat saya yang punya suami istri nih, ya, pada malam bulan suci Ramadan, di malamnya bukan siangnya, bercampur nih. Lalu mau sahur nih, mau sahur kita harus suci apa tidak? Enggak perlu, enggak mengapa enggak suci. Nanti begitu mau sholat subuh baru suci. Gitu ya. Jadi mana repot mau masak, repot bikin sayur gitu kan, mau mandi umpamanya, nggak apa-apa. Tapi nanti begitu kita mau sholat, nah kita harus suci, gitu ya. Puasanya, sahurnya nggak mengapa kita nggak suci, begitu ya. Nah yang kedua, ibu-ibu, yang membatalkan wudu itu ada yang sudah kita bahas juga ini sebagian kemarin, ya. Walam tulamisil mar'ah, ya, nomor 28 halaman 49, ya. Coba diikuti. Walam tulamisil mar'ah, ya. Kemudian yang membatalkan wudu itu lagi adalah selama kalian tidak menyentuh wanita. Nah, menyentuh itu diartikan
yang diinginkan oleh Allah itu adalah bercampur suami istri. Ya. Jadi kalau ibu tidak sengaja nih tersenggol kepada istri, kepada suami, nggak membatalkan wudu. Ya. Bahkan Rasul, mohon maaf nih, Rasul pernah mencium Aisyah, lalu Rasul tidak berwudu, langsung Nabi sholat. Nah, tapi kan kita berbeda dengan Rasul, ya kan? Kalau Rasul itu orang yang paling kuat menahan nafsu, nah kalau kita belum tentu, ya kan? Belum tentu kalau sudah megang-megang istri, nah, ya kan? Walaupun kita tidak melanjutkan begitu, ada perasaan di dalam itu yang membuat kita ternyuh gitu kan. Nah itu batal tuh kalau begitu. Ya. Jadi kalau hanya tersentuh tanpa sengaja, ibu-ibu tidak membatalkan wudu oleh sebagian ulama. Tapi oleh sebagian ulama lain yang penting judulnya tersentuh batal tuh. Ya kan? Nah, pendapat yang kedua ini sering dijadikan mainan ibu. Nah, kami dulu di pesantren itu ibu ya, di pesantren dulu kami itu habis wudu nih. Lalu teman-teman kita yang akhwat itu kan sengaja menyentuh kita ya, supaya kita berwudu lagi gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu sebenarnya nggak batal ibu. Ya. Tapi kalau sudah ada perasaan di dalam hati kita, jangankan tersentuh, memandang saja sudah batal gitu ya. Jadi aulamastumun nisa di dalam ayat ini Bapak Ibu itu adalah diartikan bercampurnya suami istri gitu. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Namanya saya nggak yakin nih kalau saya tersentuh dengan orang yang bukan muhrimnya. Oh ya jangan, kalau nggak yakin harus berwudu. Gitu ya, jangan kita nggak yakin gitu, memaksakan diri kita padahal kita nggak sat begitu, karena boleh tidak tersentuh itu tidak tidak batal, lalu dipaksakan, jangan, ibu jangan. Kalau kita merasa saya nggak seret saya ini karena tersentuh saya merasakan batal, ya sudah, ibu batal, gitu ya, kembali ambil air wudu begitu ya. Tapi kalau hanya umpamanya dengan suami istri ibu ya, ngobrol berdua menunggu waktu isya ya kan, lalu suami mungkin atau ibu dulu boboan berbaring di pangkuan suami, nggak mengapa gitu ya, selama tidak ada perasaan. Kalau ada perasaan nggak jadi sholat tuh, ngajak ke kamar tuh jadinya gitu kan. Nah itu kalau nggak begitu boleh ibu ya. Nah, tapi kembali saya katakan ibu, kalau ibu ragu dengan itu lebih baik bersuci ya. Nah itu ya. Mari lihat halaman 61 ibu ya. Halaman 61 ya, nomor 28 itu ya. 62 ibu, 62 ya. 62. Aulamastumun nisa, menyentuh perempuan itu, akhwat itu, bitafsiri Ibnu Abbas, menurut tafsir Ibnu Abbas, min annal lamsa maknahu al-jima. Jadi menyentuh yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah menurut pemahaman Ibnu Abbas, tafsirnya itu adalah menyentuh itu diartikan bercampur gitu. Jadi tidak bersentuh biasa gitu ya. Bercampur tidur bareng begitu ya. Menurut pendapat yang terpilih oleh ahli bahasa itu dikatakan kama huwa sahih al-muhtar gitu ya. Jadi kalau hanya tidak ada perasaan apa-apa, ibu dan suami umpamanya bareng-bareng tersentuh, nah kalau tidak mau repot tidak usah mengambil air wudu. Kalau dengan suami ya,
Kalau dengan orang lain kemungkinan ada perasaan yang enggak enak. Makanya lebih baik kita mengambil air wudhu gitu. Ya. Kemudian ada hadis di bawahnya itu, mari kita bahas. Ya. Wali hadisin Nasai an Aisyah qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli wa inni la muqtaridah baina yadaihi i'tiradul janazah. Jadi ada hadis dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah bersolat dan aku berbaring di mukanya, melintang seperti mayat. Sehingga ketika beliau akan witir, beliau menyentuh aku dengan kakinya. Jadi Nabi sholat nih, ibu Nabi sholat nih. Dulu itu ibu tidak ada listrik begini. Jadi Aisyah itu kan terkenal orang yang memang disayang oleh Rasul gitu ya, walaupun ketimbang istri lainnya gitu. Jadi Aisyah itu karena nggak takut ketinggalan Nabi tuh, Nabi sholat malam itu dia berbaring di depannya Aisyah itu. Jadi setiap kali dia mau sujud pasti tersentuh, gitu. Kadang dipindahin oleh Nabi, digeser begitu, kayak anak-anak begitu, ya kan? Saking dari manjanya Aisyah itu. Ibu manja nggak sama suami? Manja nggak? Harus manja. Jangan nggak manja. Manja itu wajib, ibu. Ya. Iya. Jangan ada duit baru manja. Jangan, ibu. Ada duit atau tidak ada duit, kita harus manja. Menandakan bahwa kita sayang dengan suami. Jadi ibu punya suami satu disayang ibu ya. Jangan nggak disayang. Mau ganteng mau tidak, pokoknya jadi suami ibu disayang. Nah, gitu judulnya. Jangan main-main itu ibu. Iya kan? Wah, suami saya tidak ganteng kayak Pak Rama umpamanya gitu kan. Wah, nggak sayang umpamanya. Jangan. Harus disayang gitu. Nggak boleh. Iya kan? Semakin suami disayang, suami juga akan berbalik sayang. Begitu ketemu dengan orang yang bukan muhrimnya di luar, dia tidak akan macam-macam. Jangan didoktrin suami ibu. Mau berangkat di suami nih? Ya. Kalau ada perempuan nanti negur, nyapa minjem HP-nya dikasih enggak? Oh enggak. HP saya untuk istri gitu kan. Ada orang mau nebeng di mobilnya gimana? Enggak boleh, saya mau jemput istri. Didoktrin suaminya begitu kan? Ya jangan begitu lah. Ya. Saling kepercayaan. Saling kepercayaan itu ibu. Ya kan? Jangan segitunya didoktrin suami itu supaya tidak macam-macam di luar enggak. Jangan. Ya. Ya. Antisipasi gitu ya. Antisipasi. Enggak ada. Pada dasarnya suami-suami itu sayang ibu sama istri. Pada dasarnya. Tapi kalau ada suami yang ternyata masih selingkuh, berarti dia bukan pada dasarnya, ya kan? Mewakili kaum suami. Saya dengan Pak Rama mewakili kaum suami. Dua. Percayalah, suami-suami itu cinta banget sama istrinya. Nggak mungkin ibu dikecewakan. Oke. Kita lanjut ibu, kita lanjut. Ya. Ada lagi hadis dari Aisyah di bawahnya itu ibu. Dilihat. Nah, coba ikuti biar enggak ini, biar konsen. Wali hadisi Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lailatan minal firashi faltamastuhu fawadatu yadayya ala batini qadamaini. Nah, ini lagi dasar hukumnya, Ibu, hadisnya. Ya. Dikatakan dari hadis Aisyah ini juga, aku kehilangan Rasulullah pada suatu malam. Coba. Jadi sampai tidur itu Aisyah itu di hatinya selalu ada Rasul, Ibu, suaminya. Ya, suaminya dijaga terus oleh dia, tidak mau melek ke Aisyah, mau tidur ke Aisyah. Rasul itu selalu ada dalam jiwanya, nggak pernah terpisahkan, Ibu. Nah, itu tanda-tanda suami istri setia itu, Ibu. Ya kan? Mudah-mudahan Ibu begitu juga, gitu ya. Oh iyalah, tidur Ibu nih, tapi yang ada di otaknya dan di jiwanya adalah suaminya, begitu ya. Jangan pernah main-main dengan orang lain, Ibu. Bahaya. Nah, jadi Aisyah itu pernah kehilangan Rasul suatu malam. Kehilangan di mana? Di tempat tidurnya, minal farash, di tempat tidurnya. Artinya Aisyah tidak meraba Rasul, nggak ada tuh di tempat biasanya. Kan gelap tuh, Ibu, pada zaman Rasul, nggak kayak kita sekarang begini. Iya kan? Kalau kita begini mau kabur kemana suami itu, ya kan? Mau lompat jendela? Ya kan enggak gitu kan, kelihatan begitu. Ya kan? Akhirnya maka aku mencari dan meletakkan kedua tanganku pada telapak kakinya. Saat itu Rasul dalam keadaan sholat malam. Dicari karena gelap begitu kan? Lalu terpeganglah tangan Aisyah itu kepada Nabi, kakinya. Nah, kalau umpamanya berwudu itu batal, pasti Rasul bangun kemudian ambil wudu meneruskan sholatnya. Ini enggak. Nah, gimana itu? Enggak batal. Kalau pada suami dan tidak ada perasaan apa-apa. Jadi Rasul itu dipegang kakinya oleh Aisyah. Dibiarkan Nabi langsung sholat sampai selesai. Kalau memang membatalkan wudu, seorang istri menyentuh seorang suami tanpa ada perasaan nafsu, pasti Nabi bangun, ambil air wudu, meneruskan sholatnya. Ini tidak. Langsung aja itu Nabi sholat. Sahih hadisnya. Aisyah lagi bersumber dari Aisyah hadisnya. Aisyah yang cerita, gitu. Coba Aisyah hari ini datang menemui kita, gitu ya. Luar biasa tuh. Disampaikan Aisyah, ibu-ibu, dulu saya pegang kaki Nabi dalam keadaan sholat, tapi Nabi nggak berwudu lagi, melanjutkan sholatnya. Apa artinya? Terpegang seorang istri dengan suami atau suami kepada istri tidak membatalkan wudu kalau tidak diiringi dengan hawa nafsu. Gitu. Ibu pernah megang suami nggak boleh pergi kemana-mana, ditahan begitu? Sering ya? Sering. Mau pindah tidur aja gitu kan, karena banyak pikiran kerjaan di kantor, mau ke bawah tidur ditahan tuh oleh istri, tuh oleh ibu tuh. Enak aja mau kemana-mana gitu. Ya kan? Suami jangan marah. Itu artinya istri sayang. Gitu. Jelas nih hadisnya, Ibu. Ya kan? Menyentuh, tersentuh laki-laki dan perempuan. Kalau itu seorang istri dengan suami yang tidak diiringi dengan hawa nafsu, tidak membatalkan wudu. Buktinya Nabi langsung sholat tuh. Nah, kalau membatalkan wudu pasti Nabi sholat, ambil wudu itu, ya kan? Nah, jadi gitu juga Ibu, nanti Ibu sholat, Bapak sholat tahajud nih Bapak, ya kan? Lalu gelap, Ibu nggak mau ditinggal, dipegang tuh kaki Bapak gitu sambil sholat Bapak gitu, nggak mengapa Ibu.
Ya kan, yang penting tidak ditarik-tarik kakinya gitu kan, biar nggak jatuh gitu kan. Gitu ya. Nah, kalau kita berpandu kepada pendapat Imam Syafi'i itu batal. Gitu ya, batal. Imam Syafi'i itu kalau tersentuh saja walaupun tidak ada hawa nafsu membatalkan wudu. Ya, tinggal ibu milih tuh, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berikutnya ini ibu yang apa namanya yang sering kita enggak ngeh tuh ibu. Padahal membatalkan wudu. Ya kan? Walam tamassa farjaka. Nah, ini ya kita memang bicara fikih itu ya bicara jorok ibu memang ya. Mudah-mudahan belum Bapak namanya memang tidak ada orang yang belum masih anak-anak di sini kan? Hah? Ada ya, nggak apa-apa lah. Ya, walam tamassa farjaka. Ya. Dan tidak menyentuhnya. Nah, ibu perhatikan nih ibu, walaupun agak-agak ini. Ibu habis mandi nih. Ya kan? Ibu habis mandi nih. Ya kalau saya pula biar enak pikiran kita. Ada orang mandi, apakah mandi besar atau mandi kecil? Setelah mandi ambil wudu, lalu kita belum berbusana, kita tersentuh tuh apa laki-laki atau perempuan, itu membatalkan wudu. Hati-hati tuh. Sekalipun kita nggak sengaja tuh, iya kan? Nggak sengaja umpamanya. Itu yang nggak kita sadari selama ini. Kita enjoy aja kita mandi tanpa mandi kita kamar mandi. Kadang-kadang kita tersentuh. Itu enggak boleh. Makanya Ali bin Abi Thalib itu ibu enggak pernah mandi telanjang, dia selalu pakai kain. Ali bin Abi Thalib. Makanya mendapat julukan karramallahu ila wajhah. Jadi Ali itu kalau mukanya itu dimuliakan karramallahu ala wajhah namanya. Diberi julukan kenapa? Dia nggak pernah melihat auratnya sendiri, apalagi auratnya orang lain. Coba, kalau kita kan tiap saat kita melihat minimal aurat kita sendiri, gitu kan? Itu kalau tersentuh dengan aurat itu, ibu, laki-laki dan perempuan, falyatawaddah, kata Nabi, Anda harus berwudu. Artinya membatalkan Kalau hanya belakangnya nggak mengapa, mau apa semua badan nggak mengapa. Tapi kalau sudah sampai kepada tersentuh kepada auratnya, batal. Gitu. Nah ini disebut dalam hadis, dikatakan kalau dalam hadis itu adalah walam tamassa farjaka namanya ibu. Ya, dan tidak menyentuh auratnya. Gitu. Ada nggak ayat lainnya, hadis lainnya? Ada. Ya, di halaman 62 lihat. Nah, ini ibu hadisnya. Ini hafalin ini ibu hadisnya ini. Li hadisin Busrata bin Sawwan radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu falla yusalli hatta yatawadda. Nah, ini jelas hadis ini. Akhrajahu arba'ah. Ya, dikatakan bahwa Nabi bersabda, man massa zakarahu, barang siapa yang menyentuh atau tersentuh kepada auratnya, fala yusalli, Anda nggak boleh sholat hatta yatawadda, sampai Anda kemudian berwudu. Artinya batal ibu, artinya ini yang nggak kita sadari ibu. Ya kan, kadang kita mandi tidak pernah ingat sama itu, mau tersentuh apa tidak gitu kan. Kalau tidak sih nggak mengapa, tersentuh tetapi kita tidak berwudu lagi. Karena itu kenapa lebih baiknya ibu memang kalau sudah mandi itu kita segera memakai pakaian baru kita berwudu, supaya kalau tersentuh setelah ada pakaian itu tidak membatalkan.
Gitu. Tapi dalam kondisi yang tidak ada lapisnya penghalangnya, laki-laki atau perempuan sama, batal itu wudu kita. Nah, kita kan kadang pernah dulu nanya sebelum berpakaian sudah begitu gitu kan? Enggak mengapa, dari hukumnya enggak mengapa, yang penting jangan tersentuh gitu. Tapi memang lebih baik begitu kita rapi, minimal pakai handuk lah gitu ya. Pakai handuk baru kita ambil duduk, itu yang paling bagus gitu. Malu juga kita sama Allah, masa kita malaikat kan lihat ibu, kita nggak paham itu. Lihat tuh malaikat tuh ambil duduk, tapi kita tanpa busana, malu juga kita sebenarnya. Tapi kan kita nggak pernah malu kepada makhluk halus itu, kecuali diganggu baru tuh takut kita. Iya kan? Selama nggak diganggu, nyantai-nyantai aja. Itu padahal malaikat lihat. Dasar itulah kemudian Ali bin Abi Thalib itu ikut nggak pernah melepaskan pakaian sekalipun dia dalam keadaan mandi. Hebatlah Ali itu, satu-satunya. Itu. Ada nanti penerusnya suami ibu mungkin begitu. Ya kasih tahu, Pak kalau mandi nggak usah kain gitu. Ya. Nah, yang terakhir dalam hadis ini, nanti kita lanjutkan kalau waktu masih ada. Ya. Walam tanam mudtajian nauman thaqilan. Nah, ini hati-hati nih juga ibu. Terutama laki-laki nih, bapak-bapak ikhwan ya. Kalau ibu-ibu kan biasanya tidak. Ibu-ibu itu jarang melakukan ini nih. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Walam tanam mudtajian nauman thaqilan. Ya. Dan tidak tidur yang nyenyak dengan miring. Tidur nyenyak umpamanya nih, ibu habis sholat maghrib nih kita. Kalau kami dulu biasanya begitu di pesantren gitu ya. Habis sholat maghrib, menunggu isya. Biasanya kan bapak-bapak itu kita bawa-bawaan di musola, di masjid atau di rumah gitu ya, umpamanya di rumah. Selama kita tidak tidur nyenyak, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kita sudah mimpi, artinya kita sudah tidur nyenyak. Ya, artinya membatalkan wudu, ya kan? Tidur nyenyak dengan miring itu sudah membatalkan wudu. Kalau masih mendengar ucapan orang, cerita orang di sebelah kita, berarti kita nggak nyenyak. Nah, tapi kita kan selama ini ibu, jangankan tertidur baring-baring itu, kalau mau sholat kita pasti ambil wudu, gitu kan? Kita kebiasaan begitu. Kalau kami di kampung begitu. Ada orang yang penting tidak tidur nyenyak. Walaupun cerita ini kita habis maghrib cerita macam-macam, makan segala, begitu isya nggak usah ambil wudu, itu ada begitu, langsung sholat karena tidak batal, tidak ngentut, tidak pipis dan lain sebagainya gitu. Ya kan? Nah kalau kita kan tradisi kita, kalau habis makan walaupun sebenarnya itu tidak membatalkan, memang kita ambil wudu, gitu ya. Apalagi kalau kita sudah makan daging onta, itu harus wudu tuh ibu. Berbeda kalau dengan daging kambing begitu ya. Kalau daging kambing itu boleh tidak berwudu begitu. Ya. Tapi kalau daging kambing itu harus daging onta harus berwudu. Kita habis makan daging onta nih, berwudu. Kalau daging kambing enggak. Nah, dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya ini adalah apabila kalian sedang memakan daging kambing maka tidak mengapa, tidak perlu Anda berwudu. Tapi kalau sudah makan daging onta, Anda harus berwudu. Enggak paham apa perbedaannya Bapak Ibu. Tapi yang jelas daging onta itu kan panas itu. Ya. Nah, saya pernah makan sate onta, saya pernah makan itu. Di 2000 berapa itu? 2012 kayaknya saya. Di Mahbas Jin itu. Jadi ada sate onta kayak gini nih, gedenya contohnya 15 real gitu kan. Tapi kenyang makan itu. Itu memang badan gerah. Ya kan panas. Nah, atas dasar itulah barangkali kenapa Nabi kemudian memerintahkan supaya kita berwudu.
ya. Jadi kalau tidur ibu, ya, apalagi sampai mimpi, miring saja tidurnya itu sudah membatalkan wudu. Jadi ngentut, buang air besar, kencing, kemudian bercampur suami istri, kemudian tidur dengan miring, kemudian makan daging onta juga termasuk kepada membatalkan wudu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan Ibu. Haji, saya mau nanya. Siap, lanjut Ibu, silakan. Ada seorang Islam tetapi tidak melakukan sholat, kemudian sadar dan bertobat, wajibkah ia melunasi hutang sholat yang ia tinggalkan? Iya, itu namanya qadha namanya Ibu, ya. Jadi gini Bu, itu banyak Ibu, di Indonesia ini banyak, ya kan, orang yang tidak pernah sholat, padahal dia adalah orang Islam, ya kan. Kalau azan justru pergi ngobrol di masjid nih, di musola. Begitu azan pergi dia. Banyak tuh Ibu begitu. Mudah-mudahan suami Ibu nggak begitu, gitu kan. Nah, kalau nggak usah di kampung Ibu, di sini di Bandung kita nggak pernah sholat, gitu kan. Nah, suatu ketika umpamanya dia sadar, bertaubat karena mendapat pelajaran dari teman-teman barangkali, lalu dia sadar tuh, ya kan, akhirnya dia tidak mau lagi meninggalkan sholat. Apakah sholat yang selama ini tidak dikerjakan itu diqadha bahasanya, gitu ya? Nah, ada hadis bersumber dari Aisyah Ibu, nahnu nu'maru biqada'is saumi wala nu'maru biqada'is sholat. Kata Aisyah nih, dikasih tahu oleh Nabi, katanya, aku diperintah untuk mengqadha puasa kalau aku tertinggal puasa, tapi aku tidak pernah diperintah mengqadha sholat kalau aku tertinggal sholat. Apa artinya? Sholat itu nggak boleh ditinggal. Itu maksudnya. Karena sholat itu adalah wajib hukumnya 5 kali sehari semalam, maka tidak boleh seorang muslim meninggalkan sholat. Kalau umpamanya dia tidak sholat, dia berdosa. Bagaimana cara menebusnya? Begitu dia sadar, bertaubat sama Allah. Minta, ya Allah, saya 30 tahun tidak sholat, ya Allah. Baru tahun yang ke-31 saya sholat. Mohon ampuni dosa hamba, ya Allah. Tidak perlu diqadha. Sebagian pendapat nih Ibu, sebagian pendapat. Sebagian pendapat lagi dihitung tuh berapa tahun tidak sholat. Ya kan? Umpamanya nggak sholat 30 tahun. 30 tahun itu kali apa namanya itu? Kali bulan. Sehari 5 kali, Ibu. Iya kan? Berarti setiap sholat duhur, habis itu sholat duhur lah, itu diqadha namanya, Ibu. Padahal Nabi nggak memerintahkan tuh. Nahnu nu'maru biqada'is saumi wala nu'maru biqada'is sholat. Aku diperintah oleh Nabi untuk mengqadha puasa kalau aku tertinggal karena haid umpamanya, maka besoknya begitu selesai haid aku pada bulan yang lain boleh disuruh qadha oleh Nabi. Tapi aku tidak pernah diperintah, kata Aisyah, untuk mengqadha sholat ketika aku meninggalkan sholat. Ibu-ibu kan yang masih produktif minimal 1 minggu setiap bulan tidak sholat. Diqadha enggak itu? Enggak usah. Gitu. Cukup kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sholat 50 tahun, ya Allah. Baru sadar nih setelah mau mati tinggal 3 hari baru sholat, begitu kan? Minta ampun dah sama Allah. Ya, Allah itu maha penerima taubat. Enggak ada dosa hamba yang kalau dia minta ampun enggak diampuni oleh Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah itu baik, Bapak Ibu. Allah itu tidak pernah tidak berbuat baik sama hambanya, enggak. Baik
Kita terkadang dengan orang nggak baik. Padahal kita ini makhluk. Kita diberi nyawa oleh Allah, diberi makan oleh Allah. Iya kan? Tapi masih aja kita nggak baik dengan orang lain. Berbeda pendapat, nggak baik kita dengan orang lain. Oh, tetangga kita merasa memiliki sesuatu yang banyak, kita nggak baik sama dia, ngiri. Itu kita, Allah itu nggak pernah. Mohon maaf nih, mau ibu, nggak usah ibu lah sebut. Mau orang itu bejat, mau orang itu saleh, Allah tetap berbuat baik. Hebatnya Allah itu. Karena itu Allah memberikan jalan kepada orang yang melakukan dosa, termasuk yang tidak sholat itu baru sadar, maka mintalah ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Selama ini hamba tidak sholat ya Allah, kurang lebih 50 tahun ya Allah. Nah, itu namanya taubat nasuha. Ya. Walaupun sekali lagi saya katakan ada juga yang menganjurkan pendapat para ulama untuk diqada. Jadi setiap hari salat zuhur 2 kali, salat asar 2 kali, gitu kan? Salat maghrib 2 kali. Padahal kan ibu kalau salat asar nih dengan salat subuh kan nggak boleh ada salat sesudah salat asar. Iya kan? Setelah sholat asar ibu nggak boleh melakukan sholat apa saja, termasuk setelah sholat subuh. La sholata ba'dal asri wa la sholata ba'dal subuh. Nggak ada sholat setelah asar dan nggak ada sholat setelah subuh. Nah kalau kita mau qadha, artinya kan ada sholat yang kita lakukan, iya kan? Nah di situ risikonya. Nah tapi Pak Ustaz, saya mengqadha aja lah Pak Ustaz. Saya diajarin begitu deh. Enggak apa-apa, silakan. Ya punya silakan. Tapi kalau menurut hadis Aisyah, nahnu nu'maru bi qada'is sholati saumi wala nu'maru bi qada'is shalah. Aku diperintah mengqadha puasa, tapi aku tidak pernah diperintah mengqadha sholat. Jadi sholat itu jangan pernah tidak kita lakukan, ibu. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, separah apapun penyakit kita, tetap kita melakukan semampu kita. Nggak mampu kita berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, kita berbaring. Nggak mampu kita berbaring, sholatkan. Boleh. Artinya dia sudah isdet, dia berarti. Saking tidak bolehnya kita meninggalkan apalagi sampai 50 tahun ibu. Masya Allah. Kalau puasa 50 tahun nggak pernah puasa gimana? Nah gimana? Nggak pernah puasa 50 tahun? Bayarnya Nah itu masalah. Jangan nanti kodoknya itu sehari semalam. Nggak ada contohnya. Kalau 50 tahun nggak pernah puasa, padahal Nabi memberitakan iqadah, benar itu. Ya sudahlah, saya sepanjang tahun berpuasa. Nah, itu qadanya itu. Jadi orang makan dia puasa, orang makan dia puasa, orang makan dia puasa. Kasihan juga kita ya Bu ya. Makanya jangan banyak-banyak meninggalkan puasa, kecuali kita berhalangan besar Bu. Karena kita musafir, karena kita sakit, bolehlah. Supaya mengqadanya itu juga nggak tiap tahun kita. Sepanjang tahun kita mengqadha puasa. Aduh gimana? Kayaknya badannya kayak triplek lama-lama begitu kan? Iya ibu. Ini akibatnya orang nggak patuh dengan aturan Allah. Iya. Taubat. Ada lagi. kalau Jumatan suka itu. Masalah saya masih muda ini nggak berjumatan. Inilah pendapat inilah yang nggak benar. Pemahaman ini. Oh saya masih muda, nanti ajalah saya kalau tua. Iya kalau Allah menyampaikan dia tua. Kalau enggak, iya. Saya sebelum tua sudah dipanggil oleh Allah. Mau bilang apa ibu? Iya kan?
tugas orang tua. Karena kan dia nggak tahu kalau ntar malam Israel datang. Nah, makanya harus lakukan ibadah itu dengan baik. Iya, jangan orang tua juga harus punya peran. Memang orang tua menyuruh, orang tua memberi contoh, orang tua ngajarin. Yang namanya Israel itu nggak menang bulu ibu. Kalau udah mau jadi perintah oleh Allah, malaikat Israel cabut ke situ, cabut itu nggak pernah itu ditunda. Makanya kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 78 ibu. Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja Anda berada, kalau Allah sudah menghendaki kematian itu datang, Anda nggak boleh mengilah, sekalipun Anda bersembunyi dalam sebuah benteng yang sangat kuat. Allah lebih lagi. Iya kan? Mau sembunyi di mana? Nggak bisa. Mau bikin sebuah ruangan, di sana ada dokter pribadi, di sana makanan terjamin supaya kematian itu nggak datang, nggak bisa, tetap aja dicabut oleh malaikat. Pencabut nyawa maksud saya. Nggak boleh tidak. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja Anda berada manusia, kalau kematian itu sudah kutakdirkan kata Allah, Anda nggak boleh mengelak. Sekalipun Anda bersembunyi dalam sebuah benteng yang sangat kuat. Nggak bisa, ibu. Kan baru pasang ring pagi, Hmm. sore meninggal. Nah. Dibawa meninggal. Gimana itu Tat? Enggak apa-apa. Kalau tidak pasang rem mungkin paginya udah meninggal, ya kan? Ini apa-apa, ibu. Iya kan? Dan rata-rata ini ibu, rata-rata memang orang tidak diduga meninggal itu karena memang jantung ibu. Mau pasang rem besok deh, saya sekarang udah meninggal. Iya kan? Hati-hati. Apa artinya? Persiapkan segala sesuatu dengan ibadah sebaik-baiknya. Nggak perlu kita saya masih muda. Nantilah kalau udah tua, kalau udah kakek-kakek begini baru ke masjid. Ya kalau nyampe, kalau enggak, iya kan ibu ya? Nah disinilah peran orang tua, ibu. Ya, jangan sampai anak ibu susah disuruh sholat. Walaupun itu fenomena biasa ibu, ya, nggak ada itu, jarang ibu. Kecuali anak soleh gitu ya. Semua orang tua mengalami kendala di masalah ini, ya kan? Karena itu rajin-rajin mendidik anak sejak kecil, ya, supaya nggak nyiksa kita. Kenapa? Nanti orang tuanya dipanggil juga oleh Allah. Kenapa Anda nggak ngajarin? Semestinya ibu masuk surga nih, karena ibu tidak pernah membiarkan anaknya, tidak pernah mendidik anaknya. Begitu mau surga dipanggil malaikat. Ibu jangan dulu masuk surga. Kenapa? Loh saya ibadah saya banyak kok. Ada satu ibadah, ada satu kewajiban yang enggak ibu tunaikan. Ibu tidak pernah mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi orang yang nakal, orang yang zalim, orang yang jahat, gitu kan? Maka ibunya enggak jadi masuk surga tuh. Padahal dia mau masuk surga itu ditarik kembali. Rugilah kita kalau begitu, ya. Kalau majelis az-zakir kan nggak mungkin ada itu ibu, ya kan? Kalau majelis az-zakir ini kan orangnya soleh-solehah semua itu, ya kan? Nggak ada yang rada-rada itu, nggak ada itu. Yang ada itu di sana, ya kan? Kalau ibu baik-baik. Amin. Silakan, ada lagi sebelum azan? Ya, silakan. Apakah sholat seseorang dapat diterima Allah Subhanahu Wa Taala jika tidak khusyuk? Bagaimana caranya biar sholat itu dilakukan dengan khusyuk? Iya. Jadi syarat diterimanya sholat itu pertama ikhlas, kedua khusyuk. Khusyuk itu ukurannya berbeda ibu ya. Nah ini supaya khusyuknya ibu dengan ibu lainnya berbeda. Khusyuknya ibu dengan saya berbeda. Dan Allah tidak melihat dari sisi itunya. Itu hebatnya Allah, itu baiknya Allah itu. Yang penting dia berusaha untuk khusyuk, tapi ternyata nggak mampu 100%. Allah maafkan itu. Itu hebatnya Allah itu.
Berbeda dengan sholat memang niatnya mau bercanda, tidak ada perasaan ingin berusaha untuk khusyuk, itu dosa kita, ya kan? Tapi umpamanya kita tidak khusyuk semuanya, padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin, ibu, udah berusaha khusyuk tapi nggak juga khusyuk, itu dimaafkan namanya, dimaafkan, gitu. Selama tidak ada unsur kesengajaan dari kita. Berbeda. Allahu Akbar. Aduh, iya utang. Kayaknya kompor belum dimatiin tadi ya. Nah ini nih yang begini ini, ibu, makanya sebelum sholat itu bereskan dulu semuanya kata Nabi. Tetap banyak ingat. Tapi kalau ibu umpamanya memang sudah dimatiin, sudah nggak ada masalah, sholat berusaha mau khusyuk, tapi tetap aja nggak khusyuk. Nah ini dimaafkan oleh Allah itu. Selama kita ada usaha. Nggak mungkin seorang manusia itu, ibu, 100% khusyuk, nggak mungkin, ibu. Kecuali Nabi. Mau kiai, mau apa, nggak mungkin, ibu. 100%. Allah rakaat pertama khusyuk, ya kan? Nah, rakaat kedua mulai dah. Terbayang-bayang sudah. Tapi jangan disengaja, ya. Tetap aja saya berusaha untuk khusyuk. Memang sulit, nah itu kemampuan. Ini disebut sulit, Pak. Sulit benar itu. Itu disebut dengan mastata'tum namanya. Lakukan semampu Anda. Nah, bagaimana caranya supaya kita khusyuk? Belajar. Belajar itu. Pemahaman. Kita belajar. Terutama bagaimana kita bisa mengartikan apa yang kita baca. Itu membantu untuk kehusukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang terbayang tuh. Tapi kalau kita nggak paham artinya yang kita baca, lost. Makanya berusaha ibu memahami apa yang ibu baca ketika sholat. Kalau berjamaah berarti ibu memahami apa yang dibaca oleh imam. Karena itu imam nggak boleh baca yang panjang-panjang kalau ibu kondisinya tidak mampu. Jamaah nih, jamaah belum bisa baca Al-Quran tapi imamnya 5 juz umpamanya. Nggak boleh ibu. Nggak boleh, ditegur oleh Nabi, ibu. Kecuali ibu para hufaz semua nih hafal Al-Quran 30 juz, bolehlah imam mau 5 jam boleh itu. Iya kan, paling gemeteran aja nutut itu gitu kan. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.